Pembuatan media presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Fraksi minyak bumi. Minyak bumi diketahui berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang tertimbun selama ribuan tahun bahkan jutaan tahun lamanya sehingga membentuk fosil, tapi bukan berarti minyak bumi berasal dari dinosaurus. Fosil yang dimaksud adalah jasad organik seperti mikroalga yang mengandung silika, cangkang hewan yang sangat kuat, atau bahkan serbuk sari dari tanaman. Jasad organik ini akan mengalami pembusukan kemudian mengendap di bawah permukaan di dasar lautan. Seiring berjalannya waktu, endapan tersebut akan terbawa oleh aliran air sehingga terakumulasi di dasar laut dan membentuk batuan induk. Kemudian, batuan induk ini tertimbun oleh beberapa lapisan batuan lain yang diantaranya bersifat dapat dilalui oleh cairan. Lapisan-lapisan batuan ini akan terdorong ke permukaan akibat tekanan tektonik. Sedangkan batuan induk akan mendapatkan tekanan yang besar dan suhu yang tinggi dari pusat bumi membentuk senyawa hidrokarbon yang kita kenal dengan minyak bumi. Setelah terbentuk minyak bumi tersebut akan bergerak menuju tempat yang tekanannya lebih rendah yaitu mendekat ke permukaan melalui lapisan batuan di atasnya. Sampai terperangkap di bawah lapisan batuan yang kedap terhadap cairan, daerah perangkap minyak inilah yang dicari sebagai potensi sumber cadangan minyak bumi. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau yang disebut dengan minyak mentah. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai minyak bumi, kamu pasti pernah sebelumnya belajar mengenai hidrokarbon. Pastinya kamu masih ingat nih tentang apa sih hidrokarbon itu? Saat mempelajari hidrokarbon, kamu juga mempelajari kalau titik didih dari hidrokarbon akan semakin naik dan naik seiring semakin panjangnya rantai karbon tersebut. Dalam minyak bumi, karbon merupakan komponen penyusun utamanya. Nah, dikarenakan dalam pemisahan minyak bumi menggunakan destilasi bertingkat, yang prinsipnya berdasarkan perbedaan titik didihnya, dapatkah kamu menyimpulkan hubungan titik didih hidrokarbon dengan pemisahan destilasi bertingkat? Perhatikanlah gambar alat destilasi bertingkat berikut ini. Minyak bumi akan dididihkan di dalam alat destilasi. Lalu, cooler atau pendingin akan mendinginkan uap tersebut kembali menjadi minyak bumi yang terpisah berdasarkan fraksi perbedaan titik didihnya. Jadi, simpulkanlah menurut pendapatmu, bagaimana hubungan titik didih hidrokarbon dengan fraksi minyak bumi? Komponen penyusun minyak bumi. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau yang disebut dengan minyak mentah atau crude oil. Minyak bumi atau minyak mentah tersusun atas senyawa hidrokarbon seperti alkana, sikloalkana, dan aromatik. Pertama, alkana. Golongan alkana yang banyak terdapat dalam minyak bumi yaitu N-alkana dan isoalkana. Kedua, sikloalkana. Golongan sikloalkana yang terdapat dalam minyak bumi adalah siklopentana dan sikloheksana. Ketiga, hidrokarbon aromatik. Senyawa hidrokarbon aromatik yang terdapat dalam minyak bumi adalah senyawa benzena. Termasuk pula senyawa sulfur dan nitrogen. Jadi, komponen penyusun minyak bumi adalah alkana, sikloalkana, aromatik, sulfur, dan nitrogen. Pengolahan minyak bumi melalui dua tahap. Pengolahan minyak bumi tahap pertama. Pengolahan minyak bumi tahap kedua.
Minyak bumi yang diambil dari sumber pengeboran berupa minyak mentah dialirkan ke dalam tabung destilasi, melewati suatu tungku, dan dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, lebih dari 450 derajat Celcius. Kemudian, minyak tersebut berubah dari fase cair menjadi fase gas yang selanjutnya dialirkan ke dalam tower destilasi dalam suhu yang berbeda-beda. Yang paling bawah merupakan suhu paling tinggi dan yang paling atas adalah suhu yang sangat rendah. Pemanasan ini bertujuan untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didih dan berat molekulnya. Berikut ini merupakan hasil penampungan destilasi berupa gas alam. Gas alam ini merupakan fraksi yang paling ringan sehingga pada suhu kamar berbentuk gas. Titik didihnya kurang dari 30 derajat Celcius. Jumlah atom karbon 1 hingga 4. Kegunaannya sebagai bahan bakar kompor gas berupa LPG. Hasil penampungan destilasi yang berikutnya adalah gasolin. Gasolin memiliki titik didih 30 derajat Celcius hingga 180 derajat Celcius. Jumlah atom karbon 5 hingga 10. Kegunaannya sebagai bahan bakar kendaraan motor dan mobil atau yang kita kenal dengan bensin. Adapun hasil penampungan destilasi yang memiliki titik didih 180 hingga 230 derajat Celcius adalah kerosin. Memiliki jumlah atom karbon 11 hingga 12, kegunaannya sebagai bahan bakar kompor minyak tanah dan bahan bakar pesawat jet atau aftur. Hasil penampungan destilasi berikutnya adalah fraksi minyak gas, memiliki titik didih 230 hingga 305 derajat Celcius, jumlah atom karbon 13 hingga 17, kegunaannya sebagai bahan bakar diesel dan solar. Hasil penampungan destilasi berikutnya adalah minyak gas berat yang memiliki titik didih 305 derajat hingga 405 derajat Celcius. Jumlah atom karbon 18 hingga 25 memiliki kegunaan sebagai minyak pelumas pencegah keausan atau oli. Hasil penampungan destilasi yang terakhir adalah fraksi yang kita sebut dengan residu berupa aspal, memiliki titik didih lebih dari 405 derajat Celcius, memiliki jumlah atom karbon lebih dari 25, dan kegunaannya sebagai pengaspalan jalan.